sampai bulan Juli tahun ini 2022, pengoperasian sejumlah jalan tol yang ada di Indonesia itu cukup besar, yaitu hampir mendekati 2.500 km atau tepatnya 2.499 km. Hai, apa kabar Sobat Bina Marga? Semoga kabar Sobat Bina Marga sehat semua. Selamat datang di program Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Martina Piranti yang akan menemani Sobat Bina Marga berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Kementerian PUPR terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian pembangunan konektivitas jalan tol yang terbangun di beberapa wilayah di Indonesia. Kehadiran infrastruktur jalan tol yang terus diupayakan penyelesaiannya memiliki peran penting sebagai aksesibilitas pendukung pendistribusian barang dan jasa, sehingga dapat terus menjadi salah satu solusi dan tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif yang menghubungkan kawasan satu dengan lainnya, sekaligus membantu Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT adalah badan di bawah Kementerian PUPR yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha jalan tol, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, Sobat Bina Marga, episode kali ini kita akan membahas mengenai capaian penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Sudah hadir bersama saya, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Bapak Triyono Juno Asmono PhD, yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Yongki. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Martina. Apa kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak Yongki, boleh Pak disapa Sobat Bina Marga dan juga insan PUPR yang sedang mendengarkan podcast ini Pak? Halo Sobat Bina Marga semuanya. Halo Sobat Bina Marga. Nah Sobat Bina Marga, kita mau membicarakan hal yang seru tentang tol, yaitu jalan bebas hambatan. Tapi Sobat Bina Marga, apa sudah tahu tol itu kepanjangan dari Tax on Location, betul ya Pak? Betul. Bapak boleh diceritakan kepada Sobat Bina Marga kenapa disebut tol? Ya Mbak Tina, mungkin saya sambil cerita sedikit aja Mbak Tina ya. Boleh Pak. Definisi terkait dengan jalan tol. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Jalan nomor 2 tahun 2022, di situ definisinya sudah cukup jelas. Bahwa saya cerita dulu, jalan bebas hambatan itu adalah suatu jalan untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk yang secara penuh, lalu tanpa adanya persimpangan di situ, tanpa persimpangan sebidang, dan juga dilengkapi dengan pagar milik jalan. Itu definisi dari jalan bebas hambatan. Nah, jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan, Mbak Tina, yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan kita dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan untuk membayar. Oh, baik. Jadi istilah tol itu adalah sejumlah uang atau dana yang wajib dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Oke, Bapak, di awal tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit Pak tentang BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT? Baik Mbak Tina, sobat-sobat Bina Marga, jadi BPJT adalah Badan Pengatur Jalan Tol, yang mana badan tersebut di bawah Kementerian PUPR. Apa wewenangnya? Wewenangnya adalah untuk melaksanakan sebagian dari wewenang pemerintah dalam hal penyelenggaraan jalan tol yang meliputi itu ada macam-macam Mbak Tina, mulai dari pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oh gitu. Seperti itu. Terus juga dapat kami sampaikan keberadaan BPJT ini ada diamanatkan dalam undang-undang Jalan nomor 2 tahun 2022 dan juga PP nomor 15 tahun 2005. Itu di situ tertera terkait dengan keberadaan BPJT. Oh baik Pak. Kalau bedanya dengan BUJT Pak, itu apa tuh Pak? Oh beda jauh Mbak. Jadi kalau
BPJT yang tadi saya sudah jelaskan Iya. adalah badan yang ada di Kementerian PUPR. Kalau BUJT adalah Badan Usaha Jalan Tol. Oh, baik Pak. Yang mana partner kami, pihak-pihak yang melaksanakan pengusahaan jalan tol. Mitra kerja seperti itu ya Pak? Betul, betul. Jadi dalam hal pengusahaan jalan tol, kami bersama-sama dengan mitra kerja tadi, BUJT, kita berkontrak di situ dan pihak BUJT melaksanakan kesepakatan apa yang ada di dalam perjanjian kedua belah pihak. Oh gitu, jadi memang saling membantu, saling kerjasama ya Pak, Betul, untuk betul. penyelenggaraan jalan tol ya Betul. Pak? Oke, baik Bapak, kalau sampai dengan saat ini Pak, berapa kilometer sih Pak panjang jalan tol yang sudah terbangun di Indonesia? Mbak Tina, jadi kalau kita lihat pembangunan jalan tol sampai saat ini sangat luar biasa, sangat agresif sekali. Dan sampai bulan Juli tahun ini 2022, pengoperasian sejumlah jalan tol yang ada di Indonesia itu cukup besar, yaitu hampir mendekati 2.500 km atau tepatnya 2.499 km. Yang mana ruas tersebut terdiri dari 66 ruas. 66 ruas jalan tol dan 46 badan usaha jalan tol atau BUJT. Yang tersebar nih Mbak, Di seluruh mulai Indonesia dari ya, Pulau Pak? Jawa, Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, sudah di seluruh Indonesia ya Pak. Apakah itu sudah sesuai Pak dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Pak? Betul Mbak, jadi kebetulan kalau kita ngelihat histori atau sejarahnya, jadi jalan tol itu Mbak Tina mulai kita laksanakannya pembangunan itu sejak tahun 78. Tahun 78 ya Pak? Ya, Oh, jadi kita tahun 78 sudah memiliki jalan tol yang mungkin Mbak Tina sudah tahu ya, jalan tol Jagorawi. oh iya, betul Pak. Jadi kalau saya cerita dari tahun 78 sampai 2014 itu sudah ada jalan tol kita yang beroperasi hampir 800 km. Lalu tahun 2015 sampai 2019 itu kita sudah memiliki jalan tol yang beroperasi sepanjang 1.298 atau 1.300 km. Nah, pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ini sudah hampir lebih kurang 400 km. Dan harapan kita, Mbak Tina, tahun 2024 nanti kita bisa mencapai total 4.500 km. 4.500 km Betul, Pak. Wah, betul. Jadi cukup masif ya masif Pak? sekali Oh pembangunannya. iya, betul. Tapi itu semua kan memang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia ya Pak, demi Betul. meningkatkan perekonomian juga, betul ya Pak? Betul. Oke, baik Bapak, mungkin bisa diceritakan Pak mengenai pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung sampai saat ini. Di mana aja sih Pak dan progresnya seperti apa? Baik Mbak Tina, jadi dapat kami informasikan Mbak Tina dan sobat-sobat Bina Marga, saat ini khususnya di tahun 2022 ini kami sedang menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang sedang dalam proses konstruksi. Cukup banyak, ada 16 ruas Wah, banyak ya Pak. tersebar Mbak Tina dengan total panjang lebih kurang sekitar 332 km. Ini kalau kita kelompokkan Mbak Tina, ini ada berapa bagian yang kita kelompokkan. Yang pertama jalan tol Trans Sumatera. Trans Sumatera ini juga terdiri dari banyak sekali. Ini mulai dari di Bengkulu Mbak Tina, lalu juga Padang Pekanbaru, seksi Pekanbaru Bangkinang, lalu di Banda Aceh Oke. yang lagi kita selesaikan, lalu Indralaya Prabu Mulih, dan di Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat seksi 1 dan 2 ini akan kita selesaikan. Oke. Lalu selain dari tol Trans Sumatera, mungkin Mbak Tina juga tahu ya, di sekitar Jakarta kita lagi menyelesaikan tersambungnya Jakarta Outer Ring Road JOR atau ya, Pak? JOR 2. Nah, JOR ini sudah ada namun belum tersambung semuanya. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tersambung, yaitu Cibitung Cilincing seksi 2, 3, dan 4. Lalu juga Serpong Cinere seksi 2 khususnya dari Pamulang Limo. Lalu Cinere Jagorawi seksi 3 ruasnya khususnya di Limo Kukusan, dan di itu yang di JOR, sorry Mbak, itu yang di JOR 2. Lalu yang di non trans juga ada. Ini mulai dari Semarang Demak yang lagi kita kerjakan di seksi 2. Lalu Ciawi Sukabumi seksi 2 khususnya dari Cigombong sampai Cibadak. Lalu Cisundau atau Cileunyi Sumedang Dawan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat atau akhir tahun ini target kita bisa kita selesaikan. Itu yang lagi banyak ditunggu-tunggu ya Pak? Betul, oleh kita semua ya Mbak Iya, Tina. betul. Lalu yang di Jakarta sendiri Jabodetabek juga ada. Ini cukup banyak, mulai dari Serpong Balaraja seksi 1A, lalu Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Becakayu. Ini seksi 1A, 2A, dan 2A Ujung.
Lalu Jakarta Cikampek 2, ya seksi yang selatan, Japek 2 Selatan. Demikian, Mbak Itu ya Tina. Pak, banyak ya Pak. Banyak. Jadi tahun ini aja udah 332 km. 332 kilometer Sobat Bina Marga, banyak sekali. Iya, jadi supaya mengurangi kemacetan ya Pak, mengurai kemacetan. Jadi memang semua pembangunan jalan tol ini memang diusahakan pembangunannya cepat ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak. Bapak, kalau proses penetapan sebuah wilayah perlu atau tidaknya dibangun jalan tol, seperti apa sih Pak? Apakah ada tolak ukurnya Pak? Jadi gini Mbak Tina, kalau kita mau melaksanakan pembangunan jalan tol, ini juga sama seperti pembangunan jalan yang lainnya, kita perlu melakukan kajian atau yang biasanya kita sebut dengan pra-feasibility studies atau pra-FS, lalu juga ada FS-nya, lalu juga nanti kita kaji karena ini jalan tol ya Mbak, ini jalan tolnya adalah jalan yang tentunya harapan kita pembiayaan melalui investasi, itu tentu model bisnisnya, nanti kita kaji. Lalu juga kelayakan finansialnya, serta terakhir adalah model investasinya yang juga tentu harus kita kaji lebih dalam di situ. Nah kalau semuanya itu sudah setelah kita kaji dan menurut kita itu layak, kita laksanakan pelelangan dan segera kita bangun proses tersebut. Oh gitu. Seperti Pak. itu. Menarik tadi juga Bapak telah sampaikan kan salah satu yang memang harus jadi tolak ukurnya adalah modalnya ya Pak. Karena kita tahu sendiri ya namanya membangun tuh pasti tidak murah ya Pak ya. Betul. Kita perlu modal yang cukup tinggi. Nah kan kalau untuk pembangunan jalan tol sendiri ada dana-dana dari APBN ataupun dari swasta kan ya Pak. Betul. Nah perbedaan sumber pendanaan tersebut apa sih Pak? Jadi kalau jalan tol ini pada umumnya yang ada di kita sebagian besar itu adalah proyek investasi. Jadi menggunakan dana dari investor. Dari investor Mbak Tina. ya Pak. Jadi bukan menggunakan dana APBN. Oke. Jadi dengan menggunakan konsep yang kita sebut dengan KPBU. Oh apa tuh Pak? KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Oke. Jadi pemerintah bekerja sama dengan pihak badan usaha atau itu swasta atau badan yang lain untuk bersama-sama membangun jalan tol. Oh, begitu. Jadi kita partnership di sini, Mbak. Partnership Iya, ya. seperti Oke, itu. Oh begitu. Jadi dari situlah modal untuk pembangunan jalan tol ya Pak Betul. ya. Namun gini Mbak Tina, di dalam pembangunan jalan tol itu kan ada beberapa yang layak bisa kita serahkan kepada pihak investor untuk dilaksanakan sepenuhnya pembiayaan oleh mereka. Namun ada beberapa yang kelayakannya marginal atau dibatas. Nah itu ada juga yang kita menggunakan konsep kombinasi adanya dukungan pemerintah. Oh jadi gabungan modalnya Pak. Betul. Jadi bukan modalnya, tapi sebagian dari ruas tol tersebut dibangun oleh pemerintah. Oh dibangun oleh pemerintah Nah itu langsung. biasanya menggunakan dana APBN. APBN itu Iya, ya Pak. supaya proyek ini menjadi lebih layak Mbak Tina. Jadi ada dukungan atau support dari pemerintah, sisanya dibangun oleh pihak swasta atau badan usaha. Tujuannya adalah supaya membuat proyek jalan tol ini menjadi layak. Oh, menjadi layak. Seperti ya, itu. Oke. Jadi lebih menarik untuk pihak investor untuk masuk kepada pembangunan jalan tol. Oke, baik. Pak, ini ada satu pertanyaan yang masyarakat penasaran nih Pak, mengenai penyesuaian tarif tol. Apakah perubahan tersebut itu terjadi dalam kurun waktu otomatis atau ada syarat penyesuaiannya Pak? Baik Mbak Tina, sambil saya cerita ke sobat-sobat Bina Marga. Jadi terkait dengan penyesuaian tarif jalan tol itu sudah diatur di dalam peraturan, tepatnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Yang mana di sana sudah dinyatakan bahwa penyesuaian tarif tol itu dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan juga evaluasi terkait dengan pemenuhan dari SPM atau standar pelayanan minimal di jalan tol. Jadi sudah diatur di situ Mbak. Kenapa perlu diatur? Ini penting sekali Mbak Tina. Jadi penyesuaian tarif tol itu harus diatur dan tadi sudah dijelaskan 2 tahun sekali untuk memastikan iklim investasi di jalan tol itu yang kondusif. Adanya kepastian, lalu kepercayaan antara investor dan pelaku pasar bahwa industri jalan tol di Indonesia itu sangat prospektif. Seperti itu. Banyak yang akan kita evaluasi Mbak Tina. Jadi kita harus pastikan, bukan hanya tiap 2 tahun sekali, tapi kita harus memastikan bahwa standar pelayanan minimal itu atau SPM itu harus terpenuhi. Harus terpenuhi ya. Apa saja di dalam SPM itu? Ada 8 item Mbak Tina yang kita nilai. Yang pertama adalah kondisi jalan. Ya tentunya kondisi jalan tol di sini. Yang kedua adalah kecepatan tempuh rata-rata. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Yang keempat adalah mobilitas.
yang kelima adalah keselamatan, keenam adalah unit pertolongan, ketujuh adalah lingkungan, dan terakhir adalah tempat istirahat dan pelayanan atau TIP di sini. Oh iya betul Pak. Jadi memang itu semua juga demi kualitas di situ ya Pak, karena jalanan itu Pak, pemeliharaan juga membutuhkan ya Pak modal, dan itu juga bisa didapat dari penyesuaian tarif yang berlangsung sekitar 2 tahun sekali itu ya Pak. Betul. Jadi kenaikan tarif itu bukan hanya naik gitu, tapi memang setiap 2 tahun aturannya seperti itu. Tapi kita secara rutin itu mengevaluasi capaian dari SPM. Begitu capaian SPM itu terpenuhi, jalan tol tersebut penyesuaian tarif dapat dilaksanakan penyesuaian tarif tol. Seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Iya. Jadi begitu Sobat Bina Marga. Jadi kalau misalnya kita sebagai masyarakat memang nih Pak, begitu ada kenaikan ya terkadang memang kita aduh naik nih Pak ya, wajar ya Pak ya. Tapi ternyata memang sesuai juga ya Pak dengan kualitas yang kita dapatkan dari penggunaan jalan tol tersebut. Nah itu tugas pemerintah di sini dalam hal ini adalah tentunya BPJT dengan Bina Marga memastikan bahwa SPM itu harus terpenuhi Mbak. Iya betul. Jadi biar sama-sama berjalan sesuai ya Pak. Betul. Ya. Bapak, kalau ini Pak bisa sharing pengalaman Pak mengenai kendala apa aja yang sering dihadapi dalam pembangunan jalan tol selama ini Pak? Oh, kendala yang umum yang kita lakukan ini dibagi dengan berbagai kelompok nih Mbak Tina. Jadi biasanya kalau kendala pembangunan jalan tol kita mulai dari misalnya tahap persiapan. Di persiapan ini juga macam-macam. Pertama terkait dengan lahan misalnya. Jadi supaya Mbak Tina mengetahui bahwa lahan itu secara umumnya dibiayai oleh pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek yang PSN. Nah, saat ini jujur aja kita banyak membangun jalan tol di mana-mana, APBN kita juga terbatas, Mbak Tina. Yeah. Jadi karena APBN terbatas, ada beberapa ruas yang mungkin kita prioritaskan dan ada beberapa yang kita buat secara bertahap. Ini salah satu kendala yang kita laksanakan. Dan yang kedua juga terkait dengan ketersediaan lahan yang seringkali tidak memungkinkan untuk pekerjaan konstruksi untuk menerus. Sehingga harus kita laksanakan bertahap. Karena Mbak Tina kan tahu pembebasan lahan tidak bisa sekaligus. Iya betul Pak. Tapi bertahap. Nah pembangunan fisiknya juga ngikuti itu. Jadi fisiknya harus ngikuti tanah bebas, masuk fisiknya dan seterusnya. Nah itu tentunya memakan waktu kan Mbak Tina. Betul. Seperti itu. Lalu juga ada beberapa permasalahan lainnya seperti sekarang kita lagi bangun nih Semarang Demak. Itu ada permasalahan terkait dengan tanah musnah misalnya. Yang tadinya tanahnya ada Mbak. Lalu karena naiknya permukaan air laut sehingga daratannya tidak kelihatan. Nah ini saat ini sedang kita bahas bersama dengan pihak-pihak terkait bagaimana menyelesaikan atau pembebasan lahan tersebut. Seperti itu. Lalu juga itu dari segi pembebasan lahannya dalam segi persiapannya. Pembiayaannya juga Mbak. Pembiayaan juga ada kendala juga ya banyak. Pak? Ada beberapa kendala atau hambatan ya. Saya rasa mungkin ini umum. Pertama adalah tentu kita kan tadi Mbak Tina tahu kita sudah membangun jalan tol 2.500 km. Dan harapan kita bisa lebih lagi sampai 4.500 km. Nah ternyata pihak perbankan ini juga ada beberapa yang memiliki keterbatasan dalam memberikan kredit. Lalu juga partner kita, para BUMN, karya dan sebagainya juga ada beberapa yang memiliki batas-batas untuk pinjamannya atau loannya. Dan saat ini kondisi COVID tentunya Mbak Tina. Ya, jadi kondisi COVID itu, juga jadi Pak? kondisi COVID ini sangat mempengaruhi bukan hanya terhadap pekerjaan lapangan, tapi juga terkait dengan pembiayaan. Itu pengaruh sekali di sini. Lalu juga yang terakhir masalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini juga biasanya kan kita tentunya dalam pelaksanaan menugaskan kontraktor ya, yang akan melaksanakan di lapangan. Itu juga ada beberapa terkait dengan keterbatasan SDM karena masifnya Mbak pembangunan itu SDM juga terbatas. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan pembangunan yang begitu besar SDM kita baik itu perencana maupun untuk pelaksanaan di lapangan itu mendukung jumlahnya ke sana. Seperti itu. Dari jumlah orangnya ya Pak ya. Dan juga kualitasnya pasti kualitas pekerjanya juga dicari yang tepat ya Pak ya. Supaya semuanya memang menghasilkan pembangunan yang memang berkualitas dan baik ya Pak. Betul. Oke, baik. Dan juga nanti pas operasi. Nah operasi juga ada. Begitu jalan tol kita sudah jadi, mungkin Mbak Tina juga sering lihat di lapangan adanya kendalanya overload atau overdimension atau yang kita sebut odol. Lah, seperti itu. Ya, nah itu
faktor yang cukup dominan juga untuk yang merusak jalan, Mbak. Iya betul. Jadi ini salah satu tantangan kita nih. Setelah dibangun untuk pemeliharaannya ya Pak, itu juga memang perlu diperhatikan, dan di situ ada pembiayaan untuk kesehariannya ya Pak. Betul. Ya. Jadi memang Sobat Bina Marga sudah susah payah nih kita membangun jalan tol untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Kita sebagai pemakai jalan juga harus bertanggung jawab ya Pak ya. Untuk saat menggunakannya kita memang harus tepat fungsi dan tepat guna gitu. Karena apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, pembangunan jalan tol ini memang untuk kemaslahatan masyarakat dan untuk jangka panjang, jadi jangan dirusak gitu. Banyak informasi menarik nih Pak yang kita terima dan Sobat Bina Marga dengarkan dari tadi mengenai penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Ingat sudah segitu banyaknya, nanti masih banyak lagi nih Pak pekerjaan masif ya Pak yang akan dibangun jalan tol di Indonesia. Nah itu pasti banyak hal-hal yang bisa kita pelajari lagi, dan kita tunggu saja nih Pak pembangunannya di masa yang akan datang. Baik, Pak Yongki, terima kasih banyak Pak. Di episode kali ini kita tadi mendengar banyak hal. Nanti kita akan lanjut lagi ya Pak ke episode berikutnya. Siap. Oke, nah Sobat Bina Marga, seru sekali kan pembahasan kali ini. Di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan multi-lane free flow di jalan bebas hambatan. Apakah itu? Saksikan episode berikutnya. Jangan lupa follow, like, share, dan komen media sosial Bina Marga di PUPR_Bina Marga. Saya Martina Piranti undur diri. Tetap semangat menyambung negeri.